Halo anak-anak kelas 3 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Apa kabar? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca teks, peserta didik mampu menemukan kata beserta artinya yang berhubungan dengan perubahan cuaca secara benar. Setelah membaca teks, peserta didik mampu menulis pokok-pokok informasi yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia secara runtut. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan bentuk sikap bekerja sama dengan anggota keluarga secara benar. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu melakukan kerjasama dengan anggota keluarga secara benar. Melalui penugasan, peserta didik mampu membuat karya dekoratif menggunakan kombinasi unsur titik, garis, dan bidang secara tepat. Anak-anak, ayo kita baca teks berikut. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Keadaan cuaca selalu berubah-ubah di setiap daerah. Ada yang kemarau, ada yang dingin, ada yang mendung, dan hujan. Matahari dapat menghasilkan energi yang dapat mengendalikan udara. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sambil membawa uap udara sehingga terjadi hujan. Cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti halnya pada saat musim penghujan, udara banyak mengandung uap air dan cahaya matahari tidak akan terasa karena adanya air hujan. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, bercocok tanam. Saat musim hujan, tanah di sekitar perkebunan akan menjadi basah dan lembab. Para petani siap menanam tanaman. Kedua, pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang dapat bertahan pada kondisi seperti ini memiliki akar panjang dan daun yang berselaput lilin. Menjadi tumbuh subur di musim hujan, bertahan di musim kemarau. Ketiga, jemur pakaian. Pakaian basah yang kita jemur akan lebih cepat mengering karena terkena sinar matahari dibandingkan pada saat cuaca mendung atau hujan. Pada musim kemarau, air sangat sulit diperoleh. Keempat, pakaian yang digunakan. Pakaian yang digunakan biasanya terbuat dari bahan wol. Saat musim hujan, kamu juga tidak boleh lupa membawa payung atau jas hujan saat keluar rumah. Manakah kegiatan saat cuaca cerah atau musim kemarau? Manakah kegiatan saat cuaca mendung atau musim hujan? Ayo kita baca teks berikut. Demam berdarah dengue merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue dapat membuat penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulangnya patah. Pada sejumlah pasien, demam berdarah dengue dapat menjadi penyakit yang sangat mengancam jiwa. Demam berdarah dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Tingkat terjangkitnya penyakit ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Komplikasi pada demam berdarah dengue bisa menyebabkan kerusakan sejumlah organ seperti paru, hati, dan jantung. Tekanan darah juga dapat menurun secara drastis hingga level yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membiarkan air tergenang pada musim pancaroba ataupun musim hujan. Air yang menggenang menjadi tempat nyamuk bertelur dan berkembang biak. Anak-anak, ayo kita cari arti kata berikut secara daring di kbbi.kemdikbud.go.id. Apa saja pokok-pokok informasi dari teks bacaan yang sudah kalian baca? Bagaimana cara mencari pokok-pokok informasi dari teks bacaan? Menulis pokok informasi dari teks bacaan. 1. Membaca secara keseluruhan. Dengan membaca secara keseluruhan, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dalam teks. 2. Mencari gagasan umum atau pokok permasalahan. Dengan mencari ini, kita dapat menemukan informasi paling penting pada teks tersebut. 3. Mencatat kembali atau meringkas teks. Dalam sebuah teks bacaan terdapat beberapa informasi yang dapat kita gali. Untuk dapat menggali informasi yang ada dalam teks, kita dapat membuat mind map atau peta pikiran dengan mengurai teks dengan pertanyaan 5W plus H. W1, what, apa. W2, who, siapa. W3, where, di mana. W4, when, kapan. W5, why, mengapa. Dan H, how, bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik air dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk awan. Awan inilah yang akan terbawa angin sampai ke darat dan menurunkan butir-butir air yang disebut hujan. Dari teks tersebut dapat diambil informasi dengan menggunakan 5W plus H sebagai berikut. What, apa yang sedang dijelaskan dalam teks? Proses terjadinya hujan. When, kapan hujan terjadi? Ketika awan membawa uap air dan menurunkan hujan sampai ke darat. Where, di mana awal mula proses terjadinya hujan terjadi? Di permukaan laut. Why, mengapa hujan terjadi? Karena ada penguapan di laut.
How? Bagaimana proses terjadinya hujan? Air dari permukaan bumi menguap karena panas, membentuk awan yang berisikan uap air. Awan tersebut terbawa oleh angin sampai ke daratan, kemudian terjadilah hujan. Ayo kita baca teks berikut. Cuaca dan iklim. Antara iklim dan cuaca memiliki pengertian yang berbeda meski saling berkaitan. Suatu wilayah bisa jadi memiliki musim yang sama, namun cuacanya saling berbeda. Dari ketiga istilah tersebut, memiliki periode yang berbeda dalam memaknai setiap kejadian perubahan di dalamnya. Contohnya, cuaca memiliki jangka atau periode perubahan yang sangat cepat. Cuaca bisa berubah hanya dalam hitungan menit, seperti dari cerah menuju mendung atau dari mendung menjadi hujan. Sementara iklim dan musim, periode perubahannya berlangsung lebih panjang. Lantas, apa perbedaan cuaca, iklim, dan musim? Di banyak tempat, cuaca bisa saja berubah dari menit ke menit, jam ke jam, hingga hari ke hari. Jenis cuaca sangat beragam, misalnya cerah, hujan, mendung, berangin, hujan beku, badai salju, badai es, hujan lebat, panas berlebih, dan sebagainya. Sehingga cuaca sering dikaitkan dengan suhu, kelembapan, curah hujan, mendung, kecerahan, jarak pandang, tekanan udara, hingga angin. Iklim adalah cuaca suatu tempat secara rata-rata dalam periode waktu tertentu. Umumnya, iklim ditetapkan untuk jangka 30 tahun. Iklim mencakup informasi statistik cuaca yang menyajikan tentang cuaca normal dan kisaran cuaca ekstrim di suatu lokasi. Ayo membaca teks berikut. Cara menjaga kesehatan di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari satu musim ke musim lainnya. Pada musim ini, umumnya cuaca menjadi tak menentu sehingga memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu yang cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu. Tak heran bila musim pancaroba seringkali dikaitkan dengan munculnya berbagai penyakit, terutama pada anak-anak. Bagaimana cara menjaga kesehatan di musim pancaroba? 1. Biasakan untuk mencuci tangan. Biasakan ia mencuci tangannya dengan rutin, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. 2. Pastikan cukup tidur. Anak berusia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam per hari, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. 3. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan langkah yang penting untuk menjaga kesehatan, khususnya di musim pancaroba, dengan mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu menggunakan alas kaki ketika akan keluar rumah. 4. Makanan bergizi seimbang. Berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti makanan yang mengandung karbohidrat,
makanan mengandung protein, makanan mengandung vitamin dan mineral, dan suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Anak-anak, ayo kita kerjakan tugas pertama. Tulislah pokok-pokok informasi dari teks bacaan cara menjaga kesehatan di musim pancaroba. Akhir-akhir ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan rumah Tony kebanjiran. Para warga saling membantu memberikan bantuan makanan dan obat-obatan yang diperlukan. Ketika banjir sudah surut, ayah Tony mengajak seluruh anggota keluarga bekerja sama membersihkan rumah yang kotor. Mereka membagi tugas supaya pekerjaan cepat selesai. Bekerja sama dalam keberagaman tidak hanya di sekolah. Bekerja sama dapat dilakukan di rumah. Melakukan semua kegiatan dapat dilakukan bersama dengan anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan saudara yang ada di rumah. Contoh kerjasama dengan anggota keluarga: 1. Membereskan mainan setelah bermain bersama kakak atau adik. 2. Membantu ibu membersihkan rumah. 3. Membantu ayah merawat kebun. 4. Kerjasama menyiapkan makanan dan merapikan meja makan. Pada saat kerjasama, kita harus mengutamakan kepentingan banyak orang dan tidak boleh bersikap egois. Kerjasama harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas hati. Ayo kita kerjakan tugas kedua. Kirimkan fotomu saat sedang menerapkan sikap kerjasama dengan anggota keluarga. Gambar dekoratif. Masih ingatkah kalian dengan gambar dekoratif? Gambar dengan motif dekoratif adalah menghias gambar dengan aneka unsur. Unsur-unsur yang digunakan adalah garis, bidang, dan warna. Hiasan dekoratif dibuat untuk menambah keindahan gambar dengan gabungan hiasan bidang, garis, dan pewarnaan. Contoh gambar dekoratif. Anak-anak, ayo kita kerjakan tugas ketiga. Ayo membuat gambar dekoratif bunga berikut. Hiaslah dengan unsur-unsur dekoratif garis, bidang, dan warna. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.